sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lo paham orang ya? Alhamdulillah fi hadhil lailatil mubarakah nataqi bikum bimnasabati dzikra wafatil marhumin masyayikh Rembang wa dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah. Insyaallah nahnu ahli syafa'ah. Allahumma kama jama'tana bi ahli masyayikh Rembang fi hadhil multaqa fi hadhil lailatul mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi yaumil qa'iq fi yaumil akhirah. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh Rembang, pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh Rembang, almarhum al-maghfurlah Kiai Khalil Harun, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ma'rufah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa ini masih 200 tahun mana? Ya Allah, alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah. Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam, ringkas cerita lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter, biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non Muslim sekolah. Tahun 1902 mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU begitu Belanda belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Saya wafat tahun 90 ya, Kiai Wingi lah. Kiai Wingi masih haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, tulis dari kanan dong. Belum lagi pakai surat pendek, walaupun laki-laki haram. Orang teketok, pakai dasi haram. Maupun yang di akhirat yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Jadi mantasya babi qaumin fahuwa minhum, bu hadis, bu asar, bu khobar, bu ibu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren non cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup, hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren,
hari ini kita ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, masalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita sekarang ini kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda, masuk sekolah Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad, gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Makanya jadi kayak seperti sekarang ini yang kita saksikan. Oh ketawa, seperti sekarang ini lah. Ada enggak di Muhammadiyah yang alim kayak Gus Baha? Jawab, ada enggak? Ada enggak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin Dimyati, Joso? Ada enggak? Jangan enggak usah dibandingkan Kiai Sahal Bahmun, enggak usah. Kiai Dimyati Rois enggak usah. Dibandingkan Kiai Nom lah. Ada enggak yang alim kayak Kiai Zulfa? Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah kiai-kiai NU berjasa besar riayah wal hifadz ta'alim min ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman. Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran, bukan. Takbir, apa itu? 212. Hampir 2 juta orang kumpul di Monas sholat Jumat. Demo. Sawise demo tuh, sesudahnya demo sholat Jumat tuh, apa Islam maju? Islam bangkit gitu? Islam berwibawa itu? Enggak, sama sekali. Tetap yang berjasa besar menjaga, memperbesar, meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama. Sejak dulu, bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik maun betul wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sama-sama corak gitu. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran.
Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid, yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf, orang Banyumas sampai sekarang kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sang ngakil. Inawasingun ngalim alisina jamangah. Sampai sekarang gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Al-Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Awas nek susul angin lali awas. Wafat tahun 224 Hijriah. Sekarang tinggal enaknya kita ini, silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin, face to face, baca Quran itu mubasyarah. Kalau di madrasahnya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu maju, itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelantang, nggak benar baca Qurannya, memalukan, masya Allah. Ayo, semua pesantren tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran, walaupun modern kayak apa. Jasanya ulama itu. Ada lagi, kalau cerita jam ulama ini nggak enteng sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Kalau Rasulullah pada bohong itu demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syihabuddin Romahurmuzi gampang, mantan ketua P3 tuh gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet, ini sudah bahaya, banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis sahih. Syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil, rawinya dobit, tidak pernah lupa, apalagi kuat, thiqah, bisa dipercaya, gak pernah nyolong sendal, adil, lempeng kelakuannya, baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, muqata', mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti boleh bukan SAG? Ngerti boleh bukan ini? Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi
hadis yang benar, sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000, diseleksi dengan metode ilmu usul hadis hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Kerjasama betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi, wah, yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Saya kalau ini awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudain Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik, ngajar mawon di Masjid Madinah. Lalu muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan Santri Rembang ada yang jadi pendiri. Ini mah pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Ash'ari, orang Mu'tazil, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan daripada sepi lah. Itu sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun, mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang hal di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah, kalau betul Rembang, kalau namung di Boyo mawon kali kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji, anak yang dikasih hasil proyek, anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah. Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua. Alhamdulillah. Imam Ash'ari baca Quran bola balik, wong salwangsul, tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nah, ada di Qurannya tuh. Wonten. Innallaha wujud. Wonten. Orang sejawa harus tahu baca Quran orang sejawa. Wonten ning ayat Quran innallaha wujud. Wonten. Sami'un basir wonten. Bikulisan alim wonten, al-kulisan qadir wonten, qudrah ilmu hayah hayyul qayyum wonten. Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Coba kalau nggak ada Imam Ash'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud betul. Saya itu kalau bukan kan Imam Ash'ari.
Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri, menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur, sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lo paham orang ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurungan lafal ada itu ada, sudah ada. Kita buktikan. Ada domir, pronoun, kata ganti 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Sa'id, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Abdul Hamid, ana Zainab, ana Tuti. Mati kabeh bakale, mati betul. Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Sa'id, bukan aku Khalid, bukan aku Ibrahim, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Tuti. Mati kabeh. Tinggal aku Allah. Jadi sesungguhnya aku siapa? Sesungguh-sungguhnya aku siapa? Kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam. Paham betul? Begitu pula anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Solikin, anta Toto, anta Sukardi, anta Zainab, Maryam, mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham betul? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ibrahim, dia Solikin, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Enggak saya ulangin, paham enggak saya ulangin enggak. Dikira gampang mah. Ini paham ngeten orang tahu loh, paham ngeten iki. Maka tarekat Syattoriyah ne wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 1 sampai ping piro lah. Ganti illallah, illallah, illallah supaya fokus. La ilaha terlalu panjang. Komplak melakukan mall di sini bakal la ilaha. Illallah baru ingat Allah. La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar. Illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan. Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen. Hu. Taruh apa namanya? Taruh apa namanya? Syattoriyah. Pada kota Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan pada kota Syekh Muhyiddin di Tasikmalaya. Taruh Syattoriyah. Dikira hu supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall. Hu. Jadi kesimpulannya
yang sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjam betul jenengan, pinjam betul. Pirang tahun pinjamnya? Jawab. Akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab ya. Orang jawab ya. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Wah, mau ngisi nang dipan wisan. Repotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang memin. Sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal boleh. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi. As-Sanusi punya murid Al-Bayjuri. Al-Bayjuri punya murid Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya Ahmad Khotib Sambas. Punya murid Abdul Somad Palembang. Mahfud Nawawi Banten. Punya murid Mahfud Termas. Punya murid Kiai Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya murid Kiai Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama Madhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pinter pol. Tapi semono pintere taklid nah Imam Asy'ari. Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam, Dijaul Awam min al-Kalam, Al-Tisaf al-I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim ad-Dhalal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda SAG, gak mau taklid pada Asy'ari. Kembali Quran dan hadis, silakan. Sombongnya Masya Allah, SAG, sarjana alam. Nomor 2, Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya, ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya, di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu usianya hanya 54, tua pula. Saya udah 71 ini. Lo 71 loh, dikira masih normal. Jadi orang tuh ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid, belum Riyadhus Shalihin, belum Azkar Nawawiyah dan lain-lain lah. Syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Mudakir, Abi Kusno, lain menang Marimis, Wahid Hasyim, 39 tahun. Ya Allah. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lah lumayan. Pilihan umum suara 1 lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan di Sopo lah. Lumayan suara 1. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Tanah Soksania, Afghanistan di sekitarnya lah.
Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi, ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aku berisalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Robi nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya biar isinya. Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi, ayat Quran nggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelit dan dijelit. Dah, sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten betul Quran? Wonten betul? Yang nggak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5, jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Maka hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi kita pahami, ada hadis mutawatir, marwa jam'un an jam'in la tanfihil kid wa khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Imam Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal apa kelopoi sampean. Kelapa sudah diperes, udah nggak ada apa-apanya nih, masih dimakan, misal. Kasih mecin, kasih berambang, kasih berapa? Kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau seneng nasi goreng seneng, tapi nasinya anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah basi, song dino pakan nang dedel otaknya bakal ya. Akal harus dipakai. Akalnya ulama ada dua. Akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Niku mboten Quran, mboten hadis, hasil akalnya ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan, di Qurannya ada. Inna sabu wonten hadis wonten. Oh, berani mengharamkan sampai
pakainya kias. Pakainya apa? Kias burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Berarti podo karo homer. Homer di Quran ono haram. Berarti ini barang haram. Ada muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ini namanya burhani, menggunakan apa? Muqaddimah sughra premis minor, muqaddimah kubra premis major, qaul syarih legal statement, kemudian natijah conclusion as-shadiqah yang positif. Anda paham betulnya mana? Kayak Khalil almarhum bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab angel. Jadi qiyas aulawi, qiyas burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai qiyas, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngarang tuh, boleh nggak ngarang? Yang dilarang Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kok nggak boleh kenapa? Quran betul larang kok. Pakai qiyas aulawi, ya apa namanya? Aulawi. Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham betul? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati zina. Jadi yang dilarang mendekati. Zina dilarang, mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang. Zinanya lebih-lebih itu jamnya. Zinanya namanya aulawi. Apa namanya? Aulawi. Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma, nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis, petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih ada Safinah, ada Sulab, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli. Itu produk ijma dan kias ulama. Tanpa ijma kias ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau nggak pakai ijma, ikut ulama, nggak ngerti ijma kias, nggak ikut ijma kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, sholatnya bagus sekali, Pak. Bener sholatnya lah. Belajar di mana? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar Quran hadis, bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil, belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ya muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, berarti kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul? Jasanya luar biasa betul. Kalau tidak ada usul fikih, nggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih, betul bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab sholat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah, mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fikih dan fikih, dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fikih, ilmu mantik dulu. Harus paham pula makulatul asyarah, kategori 10. Dulu saya ngaji, ada kitab namanya Ja'az Zaidun, kitab cilik.
Zaidun. Di antara dalam kitab Zaidun ada Maqulatil Asyarah. Kiai ini betul paham. Ya maklum lah, maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham. Ilmu penting sekali itu. Namanya Maqulatul Asyarah. Kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi times, fi baitihi place, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangkel golok to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Gimana? Gus Dur presiden? Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya karena mutaki. Biadi saya pun tangannya Gus Dur nyekel golkar apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu sudah punya kekuatan, kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori paham boten? Dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk pesantren khusus tafakuh fiddin. Enggak usah anggota DPR, enggak usah jadi ASN, enggak usah jadi polisi, enggak usah jadi camat, enggak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang. Harus kontekstual. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu mana gitu lah. Faslun fil syuf'ati. Pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fi salami, pasal menjelaskan inden. Faslun fi murabahah, profit sharing. Gitu loh. Kayaknya nganggo sarung, gak usah pakai celana dalam, tapi malah nih kitanya seperti itu. Hebat betul, hebat betul. Itu namanya kontekstual namanya. Pakai sarung kayaknya gak usah pakai celana dalam. Tapi mengartikan istilah-istilah Fathul Qorib dengan istilahnya sekarang berlaku supaya keren. Hewalah. Ojo. Pasal hilawati pasal ini menjelaskan ligeran, opo ligeran. Fisalami apa tempo ya? Tempo. Boleh fisyufati ngejogir go. Opo ngejogir go? Syuf'ah bursa saham. Itu loh. Hewan letter of credit. Paham betul? Itu namanya yatafakunya pakai fi'il mudhari. Waliyundiru qaumahum. Dan setelah pinter, setelah alim, setelah tafakuh fiddin untuk membimbing umat, menasihati umat, mendidik umat. Liundiru juga pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Metode dakwah, metode pengajaran harus up to date. Dakwah tidak cuma dengan ceramah, dakwah tidak cuma dengan khutbah, tabligh, tapi harus kuasai digital, medsos, Google, YouTube harus kita kuasai. Paham betul?
alhamdulillah. Ya walaupun bukan ciptaan kita, tapi alhamdulillah di YouTube sudah banyak diisi oleh kita nggih. Gusmus ceramahipun Gusmus wonten, ceramahnya Habib Umar Mutahar kata, Habib Lutfi nggih wonten, kula kula ya wonten lah kata. Mung sayange jenengan golek ceramah kula teng YouTube, wes pun ketemu, dirungake lah 1 jam tapi setengah jam ta. Bar niku iklan obat kuat. Apa kopi moncer, apalagi honeymoon, mana sekarang juaran obat kuatnya buat nopo, nggak apa-apa obat kuat, nggak apa-apa. Gambare yang menjijikkan gambarnya, menjijikkan bagi kita, tapi bagi anak muda menyenangkan. Sayang tuh kalau YouTube gak di tangan kita seperti itu. Isinya wonten ceramah Gusmus wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Habib Umar Mutahar wonten, ceramahnya saya ada, ceramahnya adik saya Mustafa Akil ada. Tapi di sela-sela mendengarkan ceramah Mau'idhah itu ada iklan obat kuat. Gambare, masya Allah, gambare. Ya ketawa sih langganan. Dakwah melalui medsos, kuasai medsos. Wahabi, HTI, Salafi menguasai medsos, kita kalah. Provokasi radikalisme, bahkan sampai terorisme melalui medsos. Anak muda baca itu kalau nggak punya basic langsung terpengaruh pasti. Alladzina hajaru khuju min jarim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah, membunuh atau terbunuh, jihad fisabilillah, membunuh orang kafir atau kamu yang mati, langsung diterima masuk surga, terima bidadari, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bunuh diri katanya apa? Jadi penganten. Yang bunuh diri itu namanya penganten tuh, mau jadi penganten, mau kawin bidadari. 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu, kalau tidak punya basic yang kuat, pasti terpengaruh. Masya Allah. Rembang betul Nabil. Rembang tapi sebenarnya betul tinggi. Nah, Cirebon wonten teroris namanya Syarifuddin yang ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi sholat Jumat. Ada lagi yang terlibat bom di Jalan Tamrin namanya Saifuddin dari Kuningan. Dari Indramayu namanya Muazzam. Dari Gringsing Batang namanya Dulmatin. Dari Pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir. Dari Malang Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Tegal Muhammad Ali. Dari Cianjur Internasional sekarang di penjara Guantanamo Amerika. Dari Cianjur, wah kalah Rembang kalah ini nggak ada teroris menang. Dari Cianjur namanya Hambali teroris internasional sekarang di penjara Amerika. Kalau Salim bin Mubarak yang mana? Yang Pasuruan mati sudah nih, ikut ISIS di Suriah, udah masuk surga sudah. Masuk surga bohong boleh. Anaknya Imam Samudra berangkat ke Syria, mati sudah. Anaknya Imam Samudra. Anaknya Abu Jibril berangkat ke Suriah juga, mati juga sana. Ya Allah, boleh mati syahid, tiba-tiba mati sangit. Kesimpulannya, ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam. Aduh lah, nek kula cerita ilmu sing antik-antik nang pesantren, ilmu arud, masya Allah. Di luar pesantren nggak akan tahu itu. Asobat bisa maiha jawari hanafada ikuni bihimmatin kawak aihi masawa fama zairati fihi ma hajabat huma walayada taulahunna ya'taduhal wafa wa thammin ta'ab mazzah. Bacalah 8 kali asobat bisa maiha menjadi bahar tawil. Asobat bisa maiha, asobat bisa maiha, asobat bisa maiha bahar. Ya Allah, di luar pesantren betul nonton ibu. Coba di Rembang masih ada kan? Ya jangan kan Rembang ini. Namanya ilmu arud. Banyak sekali ilmunya. Belum Qurratul Uyun. Dibaca kan di Rembang dibaca enggak? Di Rol dibaca enggak? Enggak penting itu. Kama sutranya. Kama sutra orang santri itu.
Quratul Uyun. paham Pak Agus, paham. Itulah, oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin. Pesantren juga merupakan benteng peradaban budaya Islam. Maka pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren Ahlussunnah, Lirboyo, Rembang, Lasem, Tegarejo, Kempeh, Babakan, Buntet, Jawa Barat itu, setiap malam Jumat libur betul. Liburnya itu untuk apa? Untuk baca Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sejak kecil baca Maulid sampai hafal dewe Barzanji itu. Bukan niat kapal aku hafal dewe, karena setiap malam Jumat baca Maulid. Yun sewu. Pesantren Gontor tidak ada malam Jumat tidak baca Maulid. Anak-anak tidak diajari baca Maulid. Maka jadinya keluar Gontor bukan senang muludan, orang pakai senang. Pagi pada subuh Jumat ziarah kubur. Datang pendirinya Mbak Khalil misalkan, ayo tiap pagi Jumat. Di Kempek itu, di Kempek santri saya di Kempek, pada subuh santri giring ziarah kubur. Malam Jumatnya Maulid Nabi, Barzanji, Deba, Simtud Durar. Ya Allah, sambil lagunya enak, suaranya keras, sambil seneng-seneng lah. Paham betul? Terbang betul? Nah, alhamdulillah. Harus itu. Ini menjaga budaya kita. Menjaga budaya. Wa amma taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa rabi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. ثم عاد إلى مكة حزينا فسره ملك الجبال فيه لاكي اليد العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alumni Rembang harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal berjanji, moco berjanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih nggak usah diantar kon numpak ojek dewek. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Alumni Rembang khutbah apal-apalan. Kalau masih baca jangan dipakai lagi. Paham betul? Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin nang kuburan, tahlil. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani harus hafal. Terutama syuriah terutama. Kalau tanfidnya nggak begitu nggak apa-apa lah. Terutama syuriah, sakatib-katib bebisan. Kalau nggak hafal Barzanji jangan diamplopin. Ngundang syuriah mau coba Barzanji, ojo disidai bukunya. Singit apa disembunyikan. Coba apal apa enggak? Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Nggak usah berkatin pulang naik ojek dewek lah. Kenapa? Karena Barzanji Deba milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah yang suruh hafal. Kalau bukan kita yang menjaga, merawat, melestarikan, HTI, Salafi, Wahabi suruh hafal, suruh melestarikan. Masuk akal betul. Maka kita yang harus hafal. Kita harus menjaga, merawat, melanggengkan. Terus turunkan pada anak-anak kecil. Ila yaumil qiyamah insyaallah. Anak wong NU hafal Barzanji, terus putu dia hafal kabeh sampai ila yaumil qiyamah. Menjaga budaya, tradisi, thaqafah, hadarah Ahlussunnah wal Jamaah. Hafal tahlil, manaqib syarqul jalannya hafal-hafalan, khutbah Jumat, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin mayit, khutbah nikah, hafal betul. Buatan alumni Rembang harus hafal. Terutama syuriah, bakal jadi syuriah, cabang pun Timawan, harus hafal-hafalan itu semuanya itu. Kalau nggak apa nggak usah jadi syuriah. Turunkan video aja. Burdah. Ya Allah. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Mencaci maki Rasulullah. Kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair, kakaknya sudah masuk Islam. Dia kirim syair pada Bujair kakaknya, ala ablighu anni Bujairon risalatan
fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyidin wa dinika hallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhun laka. Kamu itu bujer tiap malam diajak minum mabok-mabokan Muhammad. Sakoka bial makmun, kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Kemudian sama-sama ngerancam. Apa ngerancam apa? Ngigau. Muhammad pun ngigau. Ya, masih baca Quran maksudnya. Wahyu itu. Kamu itu diminumi arak saben malam, tiap malam. Sakoka bial makmun ka'san rawiyatan. Padahal akal makmun Muhammad merusak akal kamu. Ya kamu keluar dari agamanya nenek moyangmu, mengikuti dia. Dah, syair ini dihafal oleh anak-anak di jalan, di pasar. Jenengan apalah misalkan. Apa misalkan? Ojo dibanding kayak apa kan? Apa kan? Ojo dibanding apa kan? Betul nyanyi Indul apa Indul apa? Malah apal kan? Dan begitu pula saatnya Ka'ab bin Zuhair apalkan usia cilik-cilik. Sampailah syair itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kumpul, mohon izin Rasulullah, itu si Ka'ab akan saya cari dan kalau ketemu akan saya sembelih. Biasanya kanjiran jangan sabar, biasanya gitu biasanya. Ini enggak, kali ini enggak. Ya wis golek ono patenono wis lah. Sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair menjadi DPO. Lama-lama dia dengar bahwa dia lagi cari sahabat mau dibunuh. Ketakutan. Datang ke Madinah. Kanjeng Nabi baru selesai sholat subuh. Imamnya sholat subuh. Datang. Pertama minta tolong dulu pada teman-temannya yang dulu kenal. Abu Bakar, Utsman kenal. Minta diantar ketemu Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau ngantar, kata Abu Bakar, kata Umar. Sudah, kamu sendiri majulah. Dia nekat maju. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Dia mukanya ditutup dengan sorban merah, sorban Wahabi itu loh. Setelah jawab iya, kalau dia kesini mohon maaf, dimaafkan gak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya nggak? Kamu percaya nggak dengan Islamnya? Saya percaya. Dibuka mukanya tadi, ditutup sorban merah. Anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad. Silakan apa yang kau lakukan padaku. Silakan. Sanksi apa yang kau berikan padaku. Silakan. Akhirnya dia masuk Islam. Nabi memaafkan. Dia masuk Islam. Keluar syairnya memuji-muji kanjeng Nabi. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu wadatal bani idrohalu illa awannu ghadid tarfi makhulu. Oh panjang nih, syair panjang. Ya ringkas saja, ringkas singkat. Inna rasula la sayfun yusadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fa mazala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi dauda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qal syukat la halaku karena halakul qafai majdulu la yafrahuna idza nalat rimahum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti talil. Masih baca sampai subuh ini, masih panjang lagi masih. Engkau Muhammad sungguh Rasulullah bagaikan pedang made in India yang tajam bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Datang dari kota Mekah, suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh pengikut para sahabatmu yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil kanjeng Nabi dipuji sakpoleh setinggi langit. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya musyrik, enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Malah kanjeng Nabi terharu
yang menitikkan air mata dan memberikan selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi kemulan selimutnya bergaris-garis. Nih, kenang-kenangan dari saya, terima kasih kamu muji saya. Selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiyina ala furushim battainuha, selimut polos, istabrok. Kalau selimut keluar bahasa Arabnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Percaya mboten? Yang gak percaya dengan saya ke Turki, tiket tuku dewe. Wonten rambutnya, wonten mangkok bekas tempat air minumnya, wonten sandalnya, wonten rambutnya, wonten beberapa helai, pedangnya wonten. Turki ini, wah untung diterawat di Turki. Kalau di Saudi udah dibuang itu barangkali. Oleh Wahabi udah dibuang. Diterawat di Turki dengan aman dan selamat. Masya Allah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawuh Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara terima tamu, cara pelihara keluarga, cara bergaul dengan teman, dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni itu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, namanya sunnah takririyah. Dari sejak itu maka membaca maulid Nabi yang isinya muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Gak ada yang ngomong bid'ah para ulama besar-besar, kecuali Wahabi yang ulama jenggote doa itu. Ulama alim-alim Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Syahrastani, Imam Haromen, gak ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, gak ada. Dan juga beda melok ulama besar sama ulama cilian. Yang keluar pesantren rong minggu itu, sing gobloknya gak mari-mari. Nah, ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Abu Sa'id Al-Busiri. Orang Iskandariyah. Murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Iskandariyah juga. Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asyadili. Kuburan di Kometro, Mesir. Abul Hasan Asyadili murid daripada Imam Abdus Salam bin Masyis. Kuburan di Maroko, kota Tituan. Abdul Salam bin Masyis murid daripada Imam Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth, kuburannya di kota Wahran Aljazair. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, stroke, oleh sotangi. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Ditakoni jawab ya. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa pocong? Coba gendruwo. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya keinginan menggubah qasidah syair yang isinya muji-muji panjenengan. Nyun izin nggih? Ya sudah bikin. Silakan. Seminggu ngimpi mana, ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Coba samnya nih, baca. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badan Syekh Al-Busiri, wa ta'affa fauran, kontan waras. Masya Allah. Pripun qasidah pripun apal mboten? Apal mboten? Ya Allah, ini apal. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala qalali
wala arifta lidzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wadbatal wazdu khatai abratin wa dhana mithal bahari ala khuddaika dan seterusnya. Amin tadakkurid yuran bidi salan mazad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu kurus kering gak enak makan gak enak tidur? Kelihatan sekali di pipimu ada bekas air mata. 2 garis tuh bekas air mata, nangis terus. Ngaku saja, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi rindu pada seorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen, rindu, lagi tergila-gila pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kau rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Aini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtadi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Ya Allah, dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika saya sedang menghadapi problem besar, kesulitan besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya. Percaya mboten? Yakin percaya? Yang percaya Rasul bisa mensyafaati pasti dapat syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Yang enggak percaya enggak akan dapat syafaat. Monggo terserah mbak, mau percaya mau enggak. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya banyak, orang yang banyak dosanya dan besar-besar, contohnya saya, kula contohnya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu, di sampingmu, di depanmu Muhammad. Kula pergi ke Madinah, istighfar nanggon raudhah yang iringannya Kanjeng Nabi. Kemudian kamu Rasulullah juga ikut memintakan maghfirah untuk saya. La wajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti pakai lam taukid, pasti mengampuni dosanya orang itu. Asalkan Rasul juga ikut ACC, ikut apa? ACC. Saya istighfar, Rasul ACC. Nggih, ya Allah tolong ini, maafkan ini. Umat saya ini pasti Allah akan mengampuni. Ini Quran itu. Tapi itu kan ketika masih hidup, kan udah mati. Rasulullah mboten wafat. Rasulullah mboten wafat. Buktinya kita sholat pakainya mukhotob. Assalamu alaika. Itu masih urip nih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah meninggal, assalamu alaihi. Keselamatan kepadanya, untuknya. Kalau ini assalamualaikum, keselamatan untuk anda, untuk engkau. Berarti masih hidup ya, masih. Nah, Rasulullah jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mulanya panjenengan sholat subuh kodok, tetangga nggak tahu, Rasulullah tahu. Ki biasanya Ahmad ini salam jam 4:30, jam 8. Kodok ini subuh ini jelas. Apa nih orang sholat apa mana? Biasanya Ahmad ini salam karo aku jam wae ini kok ora salam, mau ora salat iki jelas ora salat. Ini panjenengan mboten salat utawa kodo salate tonggo ora ruh.
teman nggak tahu, tapi Kanjeng Nabi tahu. Biasanya assalamualaikum kok ora. Assalamualaikum jam 8 berarti subuh kawanan nih, kawanan jelas. Ngomonginnya bar melek-melekan. Paham betul? Ketika Kanjeng Nabi lahir, omai Siti Fatimah padang. Siti Aminah, omai Siti Aminah padang. Abu Lahab pamannya heran. Omai Aminah ngopo sih? Padang banget. Belum ada listrik, belum ada itu. Padang banget omai Aminah apa sih? Abu Lahab merentah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Coba Suwaibah, lihat rumah Umay Aminah ono apa padang banget. Suwaibah pergi, gak lama kembali. Ya Ami, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah, dari bayi itulah munculnya sinar yang menyinari rumahnya Aminah. Bayi itu yang bawa sinar itu. Kata Suwaibah, Abu Lahab senang, jingkrak-jingkrak senang karena punya ponakan lahir laki-laki. Ponakan kan jenak Abu Lahab. Suwaibah, saya gembira bersyukur pada Tuhan. Saya punya ponakan laki-laki lahir dengan selamat. Kamu sejak hari ini bukan budak, bebas merdeka. Jadi Suwaibah dibebaskan menjadi orang merdeka. Hanya karena Abu Lahab satu kali itu menghormati Maulid Rasul, lahirnya Kanjeng Nabi. Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka karena kafir kan? Karena kafir. Tapi tiap hari Senin dintas. Kalau Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Adem. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Masya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang menghormati Kanjeng Nabi sekali dalam umur hidup, setiap hari Senin dintas dari neraka. Padahal sudah dipastikan Abu Lahab masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu wa ma sayasla naron. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Kita harus percaya itu, karena itu Quran. Nah, tapi di Senin dintas karena sekali dalam hidupnya senang dengan lahirnya Rasul. Opo maneh kita wong NU, opo maneh yang saben malam Jumat maca maulid, umai dadi maca maulid, akekah maca maulid, pangkatnya naik maca, anak lulus maca, ya Allah, panennya dadi atau cari ikannya berhasil maca. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Pasti min ashab min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya. Sekali saja dapat syafaat, apalagi yang kita tiap malam Jumat, tiap ada munasabah apa-apa yang kita baca Maulid Nabi. Kata Ibnu Abbas, sahabat siapa? Ibnu Abbas. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Muhammad, jangan sedih. Apa yang kamu minta saya kasih sampai kamu senang, sampai kamu plong, kamu ridho, senang, happy lah. Apa aja yang kamu minta? Kata Allah. Nah, surat ini sangat menyenangkan kepada kita semua ayat ini. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya baca surat Ad-Duha, di dalamnya ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan saya kasih Muhammad apa saja asal kamu senang, sampai kamu senang plong ridho. Nah, tidak mungkin Rasulullah itu senang kalau melihat umatnya disiksa, umatnya masuk neraka. Gak mungkin senang Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi akan minta pada Allah, semua warga Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah,
yang rajin baca maulid Nabi semua min ashabil jannah. Oh iya kata Allah jawab iya udah wis tangi udah sujud wae Muhammad tangi udah sujud wae wis iya wis asal kamu senang Muhammad senang mboten jenengan. Jadi mau surat Ad-Duha ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatal. Kanjeng Nabi mboten bakal rido nek ono wong ahli sunnah jamaah nadiin mlebu. Insyaallah kita semua ini min ahli syafaati Rasulullah min ashabil jannah. Saya kira itu saja, bermanfaat manfaatnya. Mudah-mudahan Kiai Haji Mustafa Bisri tul umr fi sihhatin wa afiyatin tamah. Mudah-mudahan Kiai Mustafa Bisri yang sudah berapa? 78 ya? 76 usianya. 79. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Lan kula nyuwun panjang umur. Insyaallah tahun ngarep mriki malih, haul malih mriki malih. Tapi kula wis 71 umure. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 70. Nah, kula 71. Seliwati ayah wis. Tapi moga-moga kita masih bisa ketemu lagi. Insyaallah tahun ngarep kula mriki malih. Amin. Insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.